tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Sehingga kampus dibentuk dan dibuat dengan maksud memberikan dan mengubah perilaku serta psikologi mahasiswa ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu bentuk pelaksanaannya yakni adanya larangan untuk merokok di kampus. Salah satu kampus yang sudah menerapkan kampus sehat bebas asap rokok sendiri adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Untuk Atma Jogja sendiri, kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun 2011 pada periode kepemimpinan Rektor Bapak Insinyur A. Kusmargono PhD. Nah, kebijakan ini diambil untuk memperjuangkan tingkat kesehatan dan mutu sumber daya manusia. Selain itu, melalui kebijakan ini diharapkan juga dapat memperjuangkan keadilan bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak merokok. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas lebih dalam, kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi. Bersama saya Rika Yuliana dalam 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam talk show Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Nah, hari ini saya tidak akan sendirian. Kita telah mengundang 2 tamu kita untuk hadir bersama-sama kita siang hari ini. Langsung saja yang pertama kita sambut kepada Bapak Insinyur A. Kusmargono PhD. Persilakan. Ya. Selamat datang Bapak. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya tamu kita yang kedua merupakan salah seorang mahasiswa FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kita undang bersama Lucky Budiman, dipersilakan. Selamat datang Lucky, ya silakan duduk. Ya baik, jadi siang hari ini kita bakal diskusi bersama, bakal berbincang bersama tentang kebijakan bebas asap rokok di kampus Atma Jaya sendiri. Nah, kalau Bapak nih sekarang lagi sibuk apa nih? Saya sih sebenarnya tidak banyak kesibukan, ya kesibukannya hanya mengajar. Oh, mengajar. Di fakultas mana nih Pak sekarang? Di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Program Studi Teknik Sipil. Oke, baik. Pak Kusmargono ini enaknya dipanggil Pak Kus, Pak Mar, atau Pak Gono atau gimana nih? Apa aja boleh. Apa aja. Pak Kus saja ya Pak ya. Baik. Kalau Lucky nih, sekarang kesibukannya lagi apa? Sibuk paling sibuk siap-siap kuliah aja sih. Oh, siap-siap kuliah. Memasuki semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 5. Semester 5 ya, berarti sama kita. Iya. Iya, sama ya. Baik, jadi untuk perbincangan kita selanjutnya akan kita bahas lebih banyak di segmen selanjutnya. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi tetap di Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Ya, kembali lagi bersama kami di Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Ya, kita langsung mulai perbincangan kita aja ya Pak ya. Mungkin mulai dari Lucky dulu nih sebagai mahasiswa. Lucky di sini tuh merupakan mahasiswa perokok atau bukan nih? Hitungannya dulu cukup ya perokok. Cuman sekarang udah nggak begitu sih, udah jarang banget. Oh, berarti udah merokok sejak kapan nih kalau boleh tahu? Sejak kapan? Dari dulu. Oh, Dari SMA sih. Oh, Tapi SMA. kalau kampus ini udah lumayan berkurang sih intensitasnya. Kalau di kampus sendiri nih, kalau di FISIP biasanya Lucky merokoknya tuh di mana? Biasanya di kantin aja sih. Di kantin. Di kantin itu sendiri ada kayak disiapin alat atau tempat nggak sih untuk orang ngerokok? Ada sih, kayaknya ada asbaknya gitu di Oh, tiap ada meja. asbak. Jadi makanya Lucky ngerokok di sana gitu. Iya, dulu sih. Oke, baik. Tapi sebenarnya Lucky tahu nggak sih ada tempat-tempat tersendiri khususnya di FISIP itu untuk mahasiswa-mahasiswa merokok gitu? Tahu sih di situ tuh ada kandang macan sama di kantin. Itu setahu aku tempat-tempatnya di situ sih yang biasa buat rokok. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya nih sebenarnya Lucky ini ngerasa terganggu nggak sih sama kebijakan untuk tidak merokok? Secara kan Lucky mahasiswa perokok gitu kan ya? Sebenarnya sih enggak ya, karena udah ada tempat kan tersendiri buat orang mahasiswa merokok. Jadi
seenggaknya kampus ini seenggaknya memberikan kebebasan gitu loh, buat para perokok juga untuk rokok di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi menurut saya nggak terganggu sih. Jadi sejauh ini Lucky nggak pernah nih kayak ngerokok di selasar atau di depan kelas gitu? Oh nggak pernah ya? Berarti merokok yang lurus-lurus aja gitu ya? Baik, sebelumnya kalau misalnya Lucky nggak pernah ngerasa terganggu, pernah nggak sih dengar temen yang mungkin ngerasa terganggu gitu? Dan kayaknya ngelapor gitu ke kampus? Oh kayaknya nggak pernah sih, nggak pernah ada. ya? Kalau kasus misalnya kayak ada teman yang sampai dipanggil sama dosen kok ngerokok di selasar gitu-gitu, pernah dengar nggak? Enggak sih, emang ada ya? Oh, Kayak nggak tahu ya. Ya, mungkin kita ke Pak Kus juga deh nih. Kan Pak Kus ini pendiri kebijakan bebas asap rokok ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu sejak kapan nih Pak kebijakan itu tuh diberlakukan? Sebetulnya bukan, jadi begini, kebijakan itu kalau secara tertulis itu sebenarnya bukan saya, tetapi idenya memang sudah sejak ketika kami menjabat di rektorat. Kemudian kebijakan itu dituangkan dalam bentuk tertulis itu justru pada rektor setelah saya itu Pak Maryat. Tapi idenya memang sudah sejak lama. Bahkan kalau kita merunut jauh ke belakang, itu di Fakultas Teknik itu ada dosen yang sekarang sudah pensiun, namanya Pak Denny Kusmandra. Itu ketika menjabat sebagai kepala PPKT Pusat Konsultasi Teknik, itu bahkan menulis di depan kantornya itu bahwa sekian, saya agak lupa, sekian puluh meter dari kantor, dari pintu itu tidak boleh merokok mahasiswa. Jadi sebetulnya idenya dari situ. Kemudian juga beberapa teman arsitektur itu juga sangat perhatian terhadap bahaya merokok. Dan kemudian kan Atmajaya lalu membuat kebijakan tentang Green Campus atau kampus hijau, maka kemudian saya kira kebijakan itu sangat selaras dengan konsep kampus hijau. Maka kemudian kebijakan itu secara tertulis diteruskan, kemudian dituliskan dalam satu kebijakan oleh rektor setelah saya. Tapi sebetulnya idenya itu sudah sejak lama. Berarti ada ide waktu itu memang keprihatinan saja atau memang ada kayak semacam kasus yang terjadi sebelumnya? Sebetulnya kasusnya tidak ya, tapi kita semua kan sudah memahami bahwa sebagai perokok pasif itu justru jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Saya kira terakhir belakangan ini kan juga humasnya BMKG itu kan juga kena kanker paru kemudian meninggal dengan jangka waktu cukup lama. Itu beliau sendiri mengatakan bahwa saya bukan perokok, tapi saya memang perokok pasif. Nah saya kira contoh-contoh seperti itu mestinya menyadarkan kita bahwa perokok pasif itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Jadi memang melihat dampaknya gitu ya Pak, Iya, bahayanya. iya. Terus waktu itu ketika idenya tercetus, ada Iya. kebijakan tertulis, gimana respon mahasiswa saat itu? Sebetulnya tidak ada respon negatif menurut saya, tetapi karena kan kita tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau siapa saja, bahkan pegawai saya lihat itu juga merokok di pinggiran gedung gitu. Meskipun kalau menurut saya pribadi itu sebetulnya diberi tempat merokok pun itu sebetulnya tetap akan mengganggu bagi para atau orang yang tidak merokok. Seperti contohnya, saya memberikan contoh yang mungkin agak aneh ya. Kalau kita berenang, itu kalau ada perenang yang saya pengen kencing, lalu dia kencing di pojokan itu sebetulnya kan semuanya juga merasakan itu. Sebenarnya tempat merokok itu sebetulnya juga akan sama. Baik, lalu kan
kan tadi Bapak sempat bilang ada juga dosen yang kayak merokok di depan depan itu. Nah, menurut Bapak saat itu ada sanksi yang tegas nggak sih Pak? Enggak, karena dia tetap di luar di luar gedung. Oh, di luar Jadi luar gedung gedung di halaman gitu. Kalau di Fakultas Teknik itu di depan kantin itu para tempat kawasan ya. merokok. Nah, selain kebijakan tertulis saat itu, ada nggak sih upaya atau aturan-aturan tambahan untuk meminimalisir jumlah mahasiswa yang misalnya melanggar aturan nih Pak, kayak merokoknya tuh di depan kelas gitu-gitu? Ya, kalau saya pribadi saya ketemu gitu paling kan saya tegur gitu bahwa ini adalah kampus yang bebas asap rokok, sehingga mohon untuk kita menghormati dia, tetapi juga akan jauh lebih terhormat kalau kita yang bersangkutan juga menghormati yang tidak merokok. Bapak sendiri nih merokok atau enggak? Tidak, saya terus terang tidak merokok meskipun saya dari keluarga perokok. Oh iya. Almarhum bapak saya itu perokok berat, ibu saya sekarang 84 tahun pun masih kadang-kadang merokok. Oh begitu, baik-baik. Nah, tadi kan udah sempat dengar nih penjelasan dari Pak Kus. Nah, menurut Lucky sendiri nih, kan udah dikasih kebebasan juga buat para perokok. Menurut Lucky sebenarnya kebebasan ini udah cukup belum buat Lucky? Kalau menurutku sendiri sih udah cukup ya, karena Atma Jaya itu nggak cuma kampus ini sih, kampus 1, 2, 3 juga secara ini menyediakan space-nya gitu loh. Dan memang mahasiswa kan nggak selamanya di kampus kan, kayak masih punya banyak waktu di luar. Nah itu kenapa nggak dimanfaatin juga buat rokok kayak gitu sih. Oh baik, jadi memang menurut Lucky sebagai perokok pun juga sudah diberi tempat yang nyaman lah ya di universitas ini, karena kan juga kampusnya beda-beda. Oke baik, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam lagi mungkin soal kasus, soal kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang terjadi di Universitas Atmajaya. Tapi setelah yang satu ini kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Deepen the Surface, let's make it deepen. The Surface, let's make it deepen. Baik, segmen kali ini kita akan bahas tentang topik seberapa sih efektifnya larangan untuk tidak merokok. Jadi kan di Universitas Atmajaya sendiri ada kayak pelang-pelang, ada tulisan-tulisan kawasan bebas asap rokok. Nah sebenarnya seberapa efektif sih tulisan itu gitu Pak? Nah jadi ke Pak Kus dulu nih ya. Jadi kan di Atmajaya sendiri itu tulisannya itu kawasan bebas asap rokok. Tapi ternyata tulisan ini tuh menimbulkan persepsi yang berbeda setelah kami tanya-tanya. Yang pertama, mereka memang mengira kalau ini itu memang kawasan untuk tidak boleh merokok. Tapi yang kedua malah, wah ini kawasan untuk bebas merokok gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya pelang itu tuh efektif nggak sih Pak? Kalau menurut saya efektif karena kan tidak banyak lah ya bahwa ada kasus-kasus mahasiswa mencoba untuk merokok di dekat pintu gitu. Saya kira ya masih biasa saja. Toh kita juga sebagai dosen itu perlu mengingatkan mereka tidak perlu marah karena mereka juga masih dalam tahap belajar. Nah, mengenai istilah bebas asap rokok itu kemudian diinterpretasikan sebagai bebas merokok. Lawang tulisannya jelas bebas asap rokok, bukan bebas merokok gitu kan. Berarti kalau Bapak sendiri selama di kampus 2 mengajarnya itu jarang menemui kasus orang merokok di kawasan bebas asap rokok gitu Pak? Iya ada 1-2 lah, meskipun kalau yang saya lihat itu kejadiannya dia menghidupkan rokoknya pada saat masih di selasar. Tetapi kemudian dia akan keluar dari gedung lalu merokok di pinggir-pinggir gedung, biasanya di depan kantin dan lain sebagainya. Tetapi jarang lah saya temui bahwa dia memang secara sengaja merokok dengan enak di selasar. Biasanya pada saat turun di tangga sudah menghidupkan rokoknya. Memang itu sebenarnya kan juga melanggar kan. Tapi mungkin mereka tetap bisa menghargai bahwa kampus ini memang dibuat bebas asap rokok. Oh baik, jadi memang kalau di kampus 2 itu jarang terjadi. Nah kalau Lucky sendiri nih, Lucky kan mahasiswa fisip kan ya di kampus 4. Nah kita tahu sendiri ya kalau di kampus 4 itu memang untuk jumlah
kuantitas yang merokok itu agak banyak gitu. Ya. Nah, kalau menurut Lucky nih, pernah nggak ngelihat mahasiswa yang memang melanggar di jembatan-jembatan itu ngerokok gitu? Teman-teman yang lain? Pernah sih lihat di depan kelas atau enggak di mana ya, di situ loh biasanya kan Jembatan-jembatan. di jembatan, kalau enggak di pojokan ada kayak bapak kan, sebenarnya ada kursi di situ biasanya, padahal ada kayak pelangnya juga sih, bebas asap rokok. Banyak nggak itu jumlahnya? Banyak sih, Banyak ya? Kadang kayak segerombol gitu, kadang juga sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi emang begitu Pak, kalau di kampus 4 itu memang jumlahnya itu agak banyak. Nah, semisal nih Bapak itu fokusnya mengajar di kampus 4 dan melihat suatu kejadian yang kayak gitu misalnya, apa sih yang mungkin Bapak lakukan sama mereka gitu? Ya, mengingatkan saja tuh. Ingatkan saja. Tidak perlu marah karena toh mereka juga masih dalam tahap belajar. Semuanya perlu diingatkan. Saya kira bahwa itu akan mengganggu bagi yang tidak merokok. Itu sangat mengganggu sekali. Saya sendiri sebagai yang bukan perokok merasakan sekali, misalnya kalau di tempat umum gitu ya, kita antri misalnya check in di satu tempat gitu, kemudian ada yang merokok gitu, itu pun rasanya nggak enak sih, bukan check in ya, tapi antri di mana, bukan di tempat gedung yang ber-AC pun rasanya tetap merasa terganggu. Bahkan di warung ketika selesai makan mereka merokok, karena itu di dalam ruangan pun meskipun tidak ber-AC, saya betul-betul merasa terganggu gitu. Nah, saya kira sebagai perokok kita juga menghormati mereka, tetapi mereka pun juga perlu menghormati bahwa ada banyak orang yang tidak bisa menerima asap rokok yang setelah dihisap dikeluarkan oleh mereka. Berarti intinya memang saling menghormati gitu Iya. ya Pak ya. Kalau ngelihat penjelasan Lucky tadi Pak, kalau menurut Bapak Lucky ini perokok yang sopan atau yang gimana Pak? Ini sopan banget. Oh sopan banget ya, merokoknya di tempat yang ditentukan gitu ya Pak ya. Oke baik, nah terus ternyata setelah kami bertanya-tanya itu ada rumor yang beredar nih Pak. Jadi katanya mahasiswa angkatan 2018 itu kemarin itu disuruh menandatangani surat di atas materai 6.000 untuk tidak merokok di kawasan bebas asap rokok. Ya. Bapak mungkin udah dengar? Ya. Lucky juga mungkin udah tahu ya? Nggak tahu. Oh belum tahu malah ya. Nah Bapak kalau boleh tahu kenapa sih ada kebijakan tambahan lah istilahnya saat itu? Saya kira itu kebijakan dari rektorat yang Sekarang untuk semakin dalam tanda petik membuat supaya mahasiswa bisa semakin mengikuti atau bahwa kampus bebas asap rokok itu benar-benar bisa diterapkan dengan lebih baik. Karena mahasiswa kalau dia sudah tanda tangan mestinya juga harus konsekuen. Di samping itu juga kampus juga mestinya harus konsekuen bahwa mahasiswa yang tidak menepati janjinya dengan tanda tangan di atas materai itu mestinya juga harus ada sanksi kalau menurut saya, kalau memang yang bersangkutan sudah menandatangan. Kalau soal sanksi nih Pak, kira-kira yang paling berat sanksinya apa Pak? Kalau udah tanda tangan di atas materai gitu? Ya kalau menurut saya pertama kali dipanggil dulu, sekali, dua kali, kalau misalnya sampai 3 kali ya mestinya pihak kampus berani melakukan skorsing misalnya. Oh, sampai ke skorsing berarti ya Pak? Skorsing nggak perlu sampai skorsing sekian bulan. Ya, bisa saja hanya 1 minggu, tapi itu bentuk pembelajaran bagi perokok juga. Berarti memang harapannya emang masalah merokok ini dianggap sebagai sesuatu yang serius juga ya Pak ya? Karena ya itu sekarang kan banyak sekali kita baca akhir-akhir ini begitu bahayanya seorang perokok pasif di tengah perokok aktif. Itu jauh lebih berbahaya dibandingkan yang merokok itu. Meskipun banyak sekali joke bahwa orang yang merokok itu bisa sampai usianya 90-100 tahun. Tetapi itu kan hanya case saja kan. Case 1, 2, 3 kasus yang tidak bisa diambil secara general gitu. Baik, berarti kalau tadi masalah perokok aktif dan perokok pasif, Lucky sendiri kan perokok aktif ya. Nah, pernah nggak dengar temen yang perokok pasif itu kayak ngerasa terganggu, kayak Lucky udah dong jangan ngerokok. Pasti kalau Lucky ngerokok kan ada teman kan di sekitarnya gitu. Enggak sih, karena saya rasa juga
yang lain sadar kalau itu kawasan bebas asap rokok ya. Jadi kayak harusnya sih nggak terganggu, sama nggak dengar komplainan juga sih, nggak dengar kayak jangan kayak gini jangan gitu, nggak. Soalnya ya mereka Bebas terbiasa aja gitu ya. juga. Ini sopan banget. Karena mungkin teman-temannya juga kayak ngerasa kita solid, kita ngumpul bareng, kalau ngerokok nggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu ngerasa terganggu, kamu aja yang pergi gitu ya. Ya benar. Nah, kalau Lucky nih soal surat tadi yang ditandatangan di atas materai, Lucky sendiri kan angkatan 2017 ya? Nggak tanda tangan, belum kena ya berarti ya. Semisal disuruh tanda tangan nih, kira-kira Lucky bersedia nggak sebagai tindak lanjut gitu? Bersedia aja sih sebenarnya, karena kan juga ada menerapkan kan saya juga ya, itu juga sebagai apa ya, kontrak juga ya sebagai mahasiswa yang ya katakanlah baik lah ya. Jadi ya kenapa nggak dimulai dari kayak gitu dulu untuk mengantisipasinya. Karena Lucky sendiri juga merupakan perokok yang nggak melanggar amat gitu ya, jadi nggak bakal sampai diskors atau segala macam gitu ya. Baik. Terus untuk selanjutnya nih, kira-kira kedepannya setelah ada penerapan materai 6.000 nih, kira-kira kedepannya tuh bakal ada kebijakan apa sih Pak yang untuk menuntaskan gitu, benar-benar supaya nggak ada yang melanggar gitu Pak? Kalau menurut saya sebetulnya larangan untuk tidak merokok di kampus atau kampus ini bebas asap rokok sebaiknya dipahami bahwa ini adalah isu tentang kesehatan. Nah, sebaiknya mahasiswa itu semakin menyadari tentang bahaya merokok tersebut. Itu jauh lebih penting dibandingkan ini isunya itu menepati aturan atau melanggar aturan atau menjalankan aturan. Jadi saya kira mestinya isunya adalah isu tentang kesehatan, bahwa merokok itu jelas-jelas di dalam bungkus rokok pun dikatakan bahwa rokok itu membunuh Anda gitu. Jadi isunya mestinya ke sana, jangan ini soal ini boleh merokok di sini atau tidak boleh merokok. Berarti lebih ke pemahaman, lebih ke kesadaran. Itu perlu semakin dijelaskan kepada mahasiswa dan mungkin bahkan kepada setiap orang bahwa merokok itu menimbulkan bahaya, menimbulkan masalah kesehatan bagi yang bersangkutan, termasuk bagi yang kemudian menjadi perokok pasif. Berarti kayak sosialisasi seperti itu pernah dilakukan di Atmajaya Pak? Saya kira belum ya. Belum. Mestinya mungkin UKM bisa kerjasama dengan dokter atau Ikatan Dokter Indonesia mengundang, kemudian menjelaskan apa sih sebetulnya bahaya merokok itu, bisa secara medis dijelaskan sehingga mahasiswa kemudian menjadi lebih sadar bahwa merokok itu berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Berarti saran dari Bapak juga ya, sosialisasi tentang kesehatan gitu kan, karena kayak isunya kesehatan lah. Karena kayak kita waktu inisiasi waktu itu pun yang dibahas tuh tentang berkendara, kenapa nggak yang sekarang ini tentang kesehatan gitu ya Pak ya, dikaitkan juga sama yang merokok tadi itu. Berarti sampai sekarang tuh masih belum ada gitu Pak ya, sosialisasi belum terdengar gitu ya Pak? Ya, belum pernah saya. Nah, saya kira mungkin pengenalan kampus pada mahasiswa 2019 artinya bisa disarankan tentang tidak hanya soal melarang gitu. Diberi pemahaman juga. Baik. Selanjutnya aku juga pengen tanya nih sama Lucky. Lucky ini kan salah satu panitia nggak sih? Panitia inisiasi? Iya dulu. Oh dulu ya. Nah saat dulu itu kan Lucky mempanitiakan atau menginisiasi anak-anak angkatan 2018. Saat mereka disuruh tanda tangan itu, ada nggak sih mereka komplain gitu atau ngomong sama Lucky sebagai kakak tingkat gitu? Kenapa sih Kak kami disuruh tanda tangan tapi zamannya Kakak enggak gitu? Enggak sih, aku malah baru tahu banget sekarang kalau disuruh tanda tangan. Oh, baru tahu banget berarti ya. Waktu registrasi ya, Bang ya. Enggak tahu juga sih. Belum ada komplainan juga. Cuma kalau misalnya mereka udah disuruh tanda tangan ya mau nggak mau harus nurut kan. Jadi nggak, kalau mau komplain juga itu udah dari awal dia masuk udah suruh tanda tangan. Berarti sampai sekarang pun
mendengar anak 2018 yang dikasuskan sampai panggil dosen pun belum pernah ya? Belum sih. Oh, Sih belum mereka, ada gitu ya? Ya kayak udah secara otomatis Paham gitu. Paham dan akhirnya menuruti peraturan tersebut. Oke, baik. Jadi nanti mungkin kita bakal beri saran, beri kesimpulan di segmen berikutnya untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah ini. Tetap di Deepen the Surface, let's make it deepen. Kembali lagi di Deepen the Surface, let's make it deepen. Ya, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara, udah sampai di segmen terakhir nih Pak. Mungkin sebagai penutup pembahasan kita, topik tentang kawasan bebas asap rokok, larangan merokok ini, mungkin dari Bapak ada nggak sih pesan buat mahasiswa atau mungkin untuk pihak kampus juga gitu? Ya, seperti yang tadi dibahas bahwa isunya adalah isu tentang kesehatan. Nah, supaya ini semakin dipahami oleh mahasiswa, juga seluruh karyawan kampus untuk menaati aturan yang sudah dibuat oleh universitas. Di samping itu, seperti tadi kita juga bahas, bahwa mungkin kampus perlu membuat satu acara, entah dalam saat pengenalan mahasiswa baru tentang bahaya merokok. Juga bukan hanya bahaya merokok, tetapi juga bagaimana menaati sebuah aturan itu bagian dari sebuah pendidikan. Terima kasih. Berarti PR-nya buat pihak kampus nih dari Pak Kus, mungkin kita bisa lebih mengsosialisasi lagi kan tentang kesehatan dan dikaitkan sama bahaya merokok itu sendiri. Nah, mungkin dari Lucky nih sebagai mahasiswa, mungkin memberi harapan atau kesimpulan juga pesan buat teman-teman atau untuk pihak kampus juga boleh. Kalau menurut aku sih Atmaja ini sudah sangat baik hati sekali ya memberikan space untuk mahasiswanya merokok, ya kan. Misalnya nih, contohnya nih sekecil-kecilnya kampus pun tetap disisa-sisain tempat nih buat space mahasiswa merokok. Jadi ada baiknya kita menghargai pihak kampus juga dengan ya kalau misalnya mau merokok ya di tempat yang sudah disediain gitu loh. Karena kan udah ada peraturannya juga kan. Ya menurut saya sih mending diturutin gitu loh daripada ntar dapat masalah, dapat sanksi atau dapat apapun. Ya mending gitu, kayak gitu. Kalau untuk pihak kampus nih mungkin setuju nggak sama bapaknya kayak kita ngadain sosialisasi soal kesehatan gitu-gitu? Setuju aja sih, karena demi kebaikan bersama. Memang baik juga buat kitanya ya. Nanti kalau ada sosialisasi semacam itu, Lucky datang ya? Ya, menghadiri. Ya baik. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Mungkin saya akan menarik kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini. Memang untuk kebijakan bebas asap rokok di kampus itu memang masih menjadi perbincangan yang menarik ya. Selalu dibahas dan selalu menjadi sesuatu yang baik untuk dibahas. Bahwasanya fokus kita itu bukan pada peraturan atau kebijakannya saja, bukan soal larangan atau soal boleh tidaknya, tapi menurut Pak Kus tadi bagaimana kita tuh menyadari mahasiswa dapat mengontrol diri, bertanggung jawab dan memang menyikapi itu sebagai salah satu persoalan kesehatan. Artinya memang merokok itu juga memang ada baiknya dikurangi terkait dengan info kesehatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya juga diharapkan untuk pihak kampus nih juga dapat lebih memberikan upaya yang lebih seperti memberi sosialisasi atau mungkin pemahaman lebih lanjut kepada mahasiswanya terkait info kesehatan tadi. Ya, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Lucky untuk waktu dan kesempatannya. Demikian pemirsa untuk episode Deepen the Surface kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Rika Yuliana, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang.